Gue nggak tahu ini bakal berakhir jadi perang besar atau cuma jadi awal dari sesuatu yang lebih kacau. Tapi satu hal yang pasti, apa yang baru aja terjadi di Lebanon ini bukan serangan biasa. Ini beda. Ini terasa seperti sesuatu yang disengaja, terjadi di waktu yang nggak masuk akal, tepat setelah dunia mulai bicara soal damai. Dan justru di momen itu semuanya meledak. Seolah ada pihak yang memang nggak ingin konflik ini benar-benar berhenti, dan malah ingin membawanya ke level yang jauh lebih berbahaya. Israel kembali mengguncang kawasan Timur Tengah dengan serangan yang disebut sebagai yang paling brutal sejak invasi ke Lebanon beberapa pekan lalu. Dunia langsung dikejutkan oleh laporan dari Kementerian Kesehatan Lebanon yang mengungkap bahwa ratusan korban berjatuhan dalam waktu singkat. Sedikitnya 254 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 800 lainnya mengalami luka-luka akibat rentetan serangan udara yang menghantam berbagai wilayah tanpa henti. Situasi ini menjadi semakin panas karena serangan tersebut terjadi hanya beberapa jam setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat. Sebuah momentum yang seharusnya menjadi titik meredanya konflik justru berubah menjadi pemicu eskalasi baru yang lebih berbahaya. Militer Israel melalui pernyataan resminya mengklaim telah melakukan operasi terbesar mereka terhadap kelompok Hizbullah sejak dimulainya operasi militer yang mereka sebut sebagai garis peringatan. Dalam waktu hanya 1 menit saja, pasukan Israel Defense Forces atau IDF meluncurkan serangan ke puluhan bahkan ratusan target yang tersebar di wilayah Lebanon Selatan. Angka yang disebut mencapai 100 titik sekaligus menjadi bukti betapa masif dan terkoordinasinya operasi tersebut. Di tengah situasi yang semakin tidak terkendali, kondisi di lapangan digambarkan sangat kritis dengan ketegangan yang terus meningkat dari jam ke jam. Kemarahan Israel disebut-sebut dipicu oleh kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat yang dianggap tidak menguntungkan bagi mereka. Pemerintahan yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu dengan tegas menolak untuk tunduk pada kesepakatan tersebut dan memilih melanjutkan aksi militernya tanpa kompromi. Netanyahu disebut tidak bersedia menerima perjanjian yang membatasi ruang gerak Israel, terutama dalam melakukan serangan ke wilayah Lebanon. Keputusan ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak dan memperlihatkan sikap keras kepala yang terus dipertahankan oleh rezimnya. Dalam perkembangan terbaru, IDF kembali melancarkan gelombang serangan yang digambarkan sangat brutal dengan menghujani berbagai lokasi di Lebanon secara bersamaan dalam waktu yang sangat singkat. Klaim keberhasilan penghancuran target bahkan disampaikan dengan nada kebanggaan oleh pihak Israel yang menyebut operasi tersebut sebagai pencapaian militer yang signifikan. Tindakan ini langsung menuai kecaman luas dari berbagai negara di dunia, terutama dari kawasan Eropa yang menilai langkah tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan prinsip kemanusiaan. Beberapa pemimpin Eropa bahkan mulai mempertimbangkan langkah diplomatik yang lebih keras, termasuk kemungkinan pemutusan hubungan dengan Israel. Di tengah tekanan internasional yang semakin besar, Iran justru merespon situasi ini dengan langkah yang tidak kalah agresif. Negara tersebut dilaporkan mulai melancarkan serangan balasan sebagai bentuk pembalasan atas tindakan Israel di Lebanon. Ketegangan pun semakin meningkat dengan potensi konflik yang meluas ke skala regional. Pertanyaan besar pun muncul di benak banyak pihak mengenai sejauh mana dampak dari eskalasi ini terhadap stabilitas kawasan dan apakah Amerika Serikat akan ikut turun tangan secara langsung untuk mengendalikan situasi atau justru memperkeruh keadaan. Israel sendiri terlihat terus bersikap membangkang terhadap kesepakatan yang telah dicapai antara Iran dan Amerika Serikat. Sikap ini memunculkan kritik tajam dari berbagai kalangan yang menilai bahwa Israel tidak menunjukkan itikat baik dalam menjaga perdamaian. Bahkan ada anggapan bahwa jika ada penghargaan bagi negara yang paling sering melanggar kesepakatan internasional, maka Israel akan menjadi kandidat utama. Perilaku ini bukan hal baru dan sudah berulang kali terjadi dalam berbagai konflik sebelumnya. Situasi yang terjadi saat ini seakan menjadi cerminan dari pola lama yang kembali terulang dengan intensitas yang lebih tinggi. Di dalam negeri Israel sendiri, keputusan Netanyahu tidak lepas dari tekanan politik yang datang dari pihak oposisi. Salah satu tokoh yang paling vokal adalah Yair Lapid, yang secara terbuka mengkritik kebijakan pemerintah dan menyebut bahwa langkah tersebut justru dapat membawa Israel ke arah kehancuran.
Lapid menilai bahwa menerima gencatan senjata bukan berarti kelemahan, melainkan strategi untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Ia bahkan menyebut situasi ini sebagai salah satu krisis politik terburuk dalam sejarah Israel, karena keputusan penting terkait keamanan nasional diambil tanpa melibatkan semua pihak terkait. Kritik ini semakin memperlihatkan adanya perpecahan di dalam pemerintahan Israel yang berpotensi memperburuk kondisi yang sudah tidak stabil. Selain itu, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir juga turut memperkeruh suasana dengan pernyataan kontroversialnya yang menolak keras gencatan senjata dan justru mendorong dilanjutkannya serangan. Ia menyatakan bahwa strategi mundur bukanlah opsi dan kemenangan hanya bisa diraih melalui tekanan militer yang terus-menerus. Menurutnya, Israel saat ini berada dalam posisi unggul dan harus memanfaatkan momentum tersebut untuk menghancurkan musuh-musuhnya, baik di Lebanon maupun di Gaza. Pernyataan ini mempertegas sikap garis keras yang dianut oleh sebagian elit politik Israel dan menjadi salah satu faktor yang memperpanjang konflik. Padahal, salah satu poin utama dalam kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat adalah larangan bagi Israel untuk menyerang Lebanon. Wilayah tersebut secara jelas termasuk dalam cakupan gencatan senjata yang harus dihormati oleh semua pihak. Namun, kenyataannya berbeda jauh dari harapan. Israel kembali menunjukkan sikap tidak patuh dengan melancarkan serangan besar-besaran yang justru memperburuk situasi. IDF bahkan secara terbuka mengkonfirmasi bahwa mereka telah menyerang 100 target dalam waktu 1 menit, sebuah angka yang menggambarkan skala operasi yang luar biasa besar. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap kesepakatan yang telah dibuat dan memicu kecaman dari berbagai pihak. Di kota Beirut yang menjadi salah satu wilayah paling terdampak, suasana berubah menjadi mencekam dengan ledakan yang terus terjadi sepanjang hari. Warga sipil dilaporkan mengalami kepanikan luar biasa, dengan banyak dari mereka yang berusaha menyelamatkan diri dari serangan yang datang tanpa peringatan. Langit kota dipenuhi oleh suara jet tempur dan dentuman bom yang mengguncang bangunan. Laporan dari media internasional menyebutkan bahwa sebagian besar korban adalah warga sipil yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas militer. Kesaksian dari para korban yang selamat menggambarkan betapa mengerikannya situasi di lapangan. Mereka menyebut bahwa serangan tersebut tidak membedakan antara target militer dan pemukiman warga. Bahkan anak-anak dan lansia menjadi korban dari serpihan ledakan yang menghantam rumah-rumah mereka. Kondisi ini memicu kemarahan besar dari pemerintah Lebanon yang secara tegas mengecam tindakan Israel. Perdana Menteri Nawaf Salam bahkan menetapkan tanggal tertentu sebagai Hari Berkabung Nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap para korban. Ia menyatakan bahwa tindakan Israel merupakan pembantaian yang tidak dapat diterima dan harus segera dihentikan. Pernyataan tersebut mendapat dukungan dari berbagai negara, terutama di Eropa, yang mulai meningkatkan tekanan terhadap Israel. Pemimpin dari Spanyol, yaitu Pedro Sánchez, secara terbuka mengkritik tindakan Israel dan menyebut bahwa serangan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Ia bahkan mendorong Uni Eropa untuk mengambil langkah tegas, termasuk meninjau kembali hubungan kemitraan dengan Israel. Kritik serupa juga datang dari Prancis melalui presidennya, Emmanuel Macron, yang meminta agar serangan segera dihentikan demi mencegah jatuhnya lebih banyak korban jiwa. Sementara itu, Italia melalui Perdana Menteri Giorgia Meloni menunjukkan kemarahan yang tidak kalah besar setelah dilaporkan bahwa pasukan mereka yang tergabung dalam misi penjaga perdamaian turut menjadi sasaran tembakan. Insiden ini bahkan memicu langkah diplomatik serius dari Italia yang memanggil Duta Besar Israel untuk dimintai penjelasan. Ketegangan internasional pun semakin meningkat dan membuka kemungkinan terjadinya perubahan besar dalam hubungan diplomatik antar negara. Dunia kini menyoroti langkah Israel yang dinilai semakin menjauh dari upaya perdamaian dan justru memperburuk konflik yang sudah berlangsung lama. Sementara itu, Iran terus memantau situasi dengan cermat dan bersiap untuk mengambil langkah lanjutan sebagai respons atas perkembangan terbaru ini. Di tengah memuncaknya kemarahan global dan tekanan diplomatik yang semakin besar, Iran tidak tinggal diam dan mulai menunjukkan respons yang lebih tegas terhadap tindakan Israel. Sejak awal, negara tersebut memang tidak pernah benar-benar percaya pada kemungkinan perdamaian dengan rezim Zionis. Bahkan dalam berbagai pernyataan sebelumnya, para pemimpin Iran telah menegaskan bahwa kesepakatan gencatan senjata hanya berlaku dalam konteks hubungan mereka dengan Amerika Serikat, bukan dengan Israel yang dianggap sering memingkari perjanjian. Situasi ini semakin diperkeruh dengan meningkatnya retorika keras dari kedua belah pihak yang saling menuding dan memperkuat narasi konflik. Dalam perkembangan terbaru, laporan dari berbagai media internasional menyebutkan bahwa Iran mulai melancarkan serangan balasan ke sejumlah wilayah di Israel sebagai bentuk respons langsung atas serangan brutal di Lebanon.
Kota Tel Aviv menjadi salah satu titik utama yang terdampak dengan sirena peringatan yang terus berbunyi, menandakan datangnya gelombang serangan rudal. Langit malam dipenuhi cahaya terang dari proyektil yang melintas dan sistem pertahanan udara yang berusaha mencegatnya. Namun tidak semua serangan berhasil dihentikan. Beberapa rudal dilaporkan berhasil menembus pertahanan dan menghantam target di daratan, menciptakan kepanikan di kalangan warga sipil yang berusaha mencari perlindungan. Situasi serupa juga terjadi di wilayah Haifa, di mana ledakan dan asap tebal terlihat membumbung tinggi dari sejumlah bangunan yang rusak akibat serangan tersebut. Eskalasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai arah konflik yang semakin tidak terkendali. Banyak pihak mulai mempertanyakan mengapa Iran tetap melanjutkan serangan di tengah adanya gencatan senjata. Jawabannya terletak pada fakta bahwa kesepakatan tersebut hanya melibatkan Iran dan Amerika Serikat, tanpa mencakup Israel secara langsung. Informasi ini diperkuat oleh laporan dari media seperti PBS yang menyebut bahwa kedua negara memang sepakat untuk menghentikan serangan satu sama lain, namun tidak ada klausul yang mengatur hubungan Iran dengan Israel. Hal ini membuat situasi menjadi abu-abu dan membuka celah bagi konflik untuk terus berlanjut. Di sisi lain, pemerintah Iran juga menunjukkan ketidakpercayaan yang tinggi terhadap sikap Amerika Serikat yang dianggap tidak konsisten dalam menegakkan kesepakatan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi secara tegas menyatakan bahwa Amerika Serikat harus memilih antara benar-benar menjalankan gencatan senjata atau terus melanjutkan konflik melalui dukungan terhadap Israel. Ia menegaskan bahwa kedua hal tersebut tidak bisa berjalan bersamaan dan meminta kejelasan sikap dari Washington. Pernyataan ini mencerminkan meningkatnya ketegangan dalam hubungan diplomatik yang sebelumnya sempat mereda. Sementara itu, dari pihak Amerika sendiri muncul sinyal yang membingungkan terkait komitmen mereka terhadap kesepakatan. Beberapa pejabat di Washington disebut mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan adanya perubahan sikap, termasuk dari lingkaran dekat Donald Trump yang dilaporkan mulai mempertimbangkan kembali isi kesepakatan yang telah dibuat. Salah satu juru bicara Gedung Putih bahkan menyebut bahwa proposal awal dari Iran dianggap tidak dapat diterima dan telah ditolak secara mentah-mentah. Situasi ini semakin memperkuat kecurigaan Iran bahwa Amerika Serikat mungkin tidak sepenuhnya serius dalam menjaga perdamaian. Ketegangan semakin meningkat ketika pernyataan kontroversial datang dari Wakil Presiden Amerika Serikat yang menyebut bahwa Lebanon tidak termasuk dalam cakupan gencatan senjata, sehingga serangan terhadap wilayah tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan kesepakatan. Pernyataan ini langsung menuai reaksi keras dari Iran yang menilai bahwa pendekatan tersebut tidak adil dan cenderung memihak Israel. Bagi Iran, sikap seperti ini hanya memperlihatkan bahwa Amerika Serikat masih memainkan peran ganda dalam konflik. Di satu sisi mengklaim ingin meredakan ketegangan, namun di sisi lain tetap memberikan ruang bagi sekutunya untuk melanjutkan operasi militer. Kondisi ini membuat Iran semakin waspada dan mulai menyiapkan langkah strategis lainnya untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Salah satu opsi yang kembali diaktifkan adalah pengendalian jalur pelayaran di kawasan strategis yang menjadi urat nadi perdagangan global. Iran dilaporkan mulai membatasi jumlah kapal yang dapat melintas setiap harinya dan memberlakukan aturan baru yang lebih ketat bagi kapal-kapal pengangkut minyak. Langkah ini tidak hanya berdampak pada negara-negara yang terlibat langsung dalam konflik, tetapi juga pada perekonomian global yang sangat bergantung pada stabilitas jalur distribusi energi. Laporan dari The Wall Street Journal menyebutkan bahwa kapal-kapal yang ingin melintas harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh otoritas Iran, termasuk kewajiban melakukan pembayaran dengan metode tertentu. Kebijakan ini menjadi sinyal bahwa Iran siap menggunakan pengaruhnya di sektor energi sebagai alat tekanan dalam konflik yang sedang berlangsung. Di tengah situasi yang semakin kompleks ini, dunia internasional kini berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi ada dorongan untuk segera menghentikan kekerasan dan mendorong perdamaian. Namun di sisi lain realitas politik dan kepentingan strategis masing-masing negara membuat penyelesaian konflik menjadi semakin rumit. Pertanyaan besar pun kembali muncul mengenai langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Amerika Serikat. Apakah akan tetap berpegang pada kesepakatan atau justru mengikuti arah kebijakan Israel yang cenderung konfrontatif? Bagi Iran sendiri, kegagalan gencatan senjata bukanlah skenario yang merugikan karena mereka telah menyiapkan berbagai langkah alternatif untuk menghadapi situasi tersebut. Bahkan beberapa analis menilai bahwa tekanan justru akan lebih besar dirasakan oleh Amerika Serikat jika konflik terus berlanjut. Kondisi ini membuat posisi Washington menjadi semakin dilematis di tengah tekanan dari sekutu dan tuntutan untuk menjaga stabilitas global.
Sementara itu, konflik di lapangan terus berjalan dengan intensitas yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Serangan demi serangan masih terjadi dan korban terus bertambah. Masyarakat sipil di kedua belah pihak menjadi pihak yang paling menderita dalam situasi ini. Dunia kini menunggu apakah akan ada titik balik yang dapat menghentikan spiral kekerasan ini, atau justru konflik akan semakin meluas menjadi perang yang lebih besar dan melibatkan lebih banyak negara.